Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, khususnya para peternak pemula. Masih tetap di channel kecil-kecilan, channel anak desa. Salam ngarit, salam ngeramban, salam beternak sampai beranak banyak. Selamat sore teman-temanku, kawan-kawanku di sana, para peternak kambing, domba ataupun sapi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam beraktivitas, berusaha, serta dimudahkan dalam segala hal, utamanya mudah dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyapih cempe bagian 2. Cara yang kedua ini kawan seringkali dilakukan oleh peternak di sini, peternak di desa saya ini yang beternak kambing etawa senduro. Jadi caranya yaitu dengan memisah antara anakan atau cempe dengan induknya setelah menyusu atau setelah berusia 1 minggu. Mengapa kok dipisah setelah berusia 1 minggu? Karena kawan, ketika hari pertama beranak sampai hari kedua, sampai ketiga, sampai 7 hari, itu kan indukannya masih mengeluarkan air susu yang namanya kolostrum. Apa itu ya? Ya, bentuknya itu kental dan lengket kawan. Dalam 1 minggu itu memang harus disusukan kepada cempenya. Tujuannya agar cempenya itu cepat sehat dan membantu proses pertumbuhan tulangnya. Jadi memang peternak di sini, khususnya peternak etawa senduro itu kawan, itu ketika menyapih cempenya setelah berusia 1 minggu. Ini biasanya dilakukan oleh para peternak etawa senduro untuk diambil susunya. Jadi susu induknya itu dijual kawan, susu induknya itu dijual, dan cempenya itu, cempe yang dipisah itu kawan, yang disapih itu biasanya dibelikan susu formula ataupun dibelikan susu sapi sebagai susu bantu dan diwadahi dot biasanya kawan. Ini memang tambah ruwet sebenarnya kalau cara penyapian seperti ini. Namun hasilnya itu lebih besar kawan, karena susu kambing etawa senduro itu daya jualnya itu lebih mahal daripada kita membeli susu sapi untuk disusukan kepada anakan si kambing itu. Jadi susunya itu, susu induknya itu diperah, dijual, kemudian hasilnya itu kawan, hasilnya kan lebih banyak. Kemudian kita belikan susu formula ataupun susu sapi untuk dibantukan kepada cempenya. Cara seperti ini itu untuk keunggulannya, yang pertama, kita langsung mendapatkan hasil atau bati dari penjualan susu si kambing tadi. Dan yang kedua kawan, indukan si kambing itu bisa lebih cepat birahi dengan cara memberikan hijauan atau dedaunan-dedaunan seperti halnya daun pepaya, daun kapuk, ataupun daun bunga sepatu. Karena hijauan-hijauan ini kawan bisa mempercepat sembuhnya rahim dan juga bisa mempercepat timbulnya birahi pada indukan kambing setelah melahirkan. Untuk lebih jelasnya kawan ya, bisa lihat di video saya sebelumnya kawan. Untuk keunggulan yang ketiga kawan, ialah siklus beranaknya itu bisa lebih cepat kawan, jadi bisa lebih efektif kawan. Bisa kawannya dalam 1 tahun itu atau dalam 12 bulan itu kawan, bisa indukan itu sudah beranak 2 kali kawan. Karena cempenya sudah disapih ketika masih berumur 1 minggu. Itu adalah salah satu keunggulan dari cara menyapih
yang seperti ini kawan. Untuk kekurangan dari cara penyapihan seperti ini kawan, yang jelas kita sebagai peternak itu akan menambah pekerjaan baru kawan. Ya, mengapa ya? Karena pagi, siang, sore kan kita harus ngedot anakan itu kawan, anakan kambing itu. Jadi paginya kita harus memberi susu bantu untuk si cempe, siangnya ataupun sampai sorenya kawan. Nah, itu kekurangannya kawan. Jadi memang tambah ruwet kepada si peternak kawan. Namun hasilnya itu lebih banyak karena susu yang dijual itu lebih mahal, sedangkan susu bantunya seperti halnya susu sapi kan lebih murah kawan. Itu kekurangannya kawan. Memang menambah pekerjaan kepada si peternak itu kawan. Nah, untuk kekurangan yang kedua kawan, anakan si kambing itu ya yang jelas ya kawan, ya cerewet cari induknya kawan, karena masih memang belum waktunya apa dipisah, belum waktunya disapi sudah disapi. Sudah umur 7 hari sudah disapi kan masih belum waktunya kawan, masih belum mandiri makan, masih belum mau, ya memang harus seperti itu kawan. Dan untuk susu bantunya itu kawan ya harus semaksimal mungkin kawan. Artinya semaksimal mungkin itu jangan sampai ketelatan atau kekurangan susu bantu. Bisa-bisa si cempe itu kan menjadi kerdil karena kekurangan air susu bantu itu. Itu cuman dua hal itu kawan yang harus dijaga ketika kita itu melakukan penyapihan yang seperti ini kawan. Mungkin ini saja kawan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.